Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ananda Putra. Seperti biasa di kesempatan kali ini saya akan membahas film berjudul Ghost of Darkness tahun 2017. Baiklah, daripada kalian banting HP karena ditinggal pacar selingkuh, mendingan langsung aja sat-sat dan kita mulai alur ceritanya. Film ini dimulai dari seorang pria detektif hantu keturunan Inggris bernama Jack. Terlihat Jack yang sendirian datang ke sebuah rumah tak berpenghuni di pinggir hutan. Sangat sepi bagaikan kuburan. Jack yang masuk tanpa salam bertemu seorang lelaki gondrong bernama Jonathan. Di situ mereka yang tidak saling mengenal satu sama lain lantas bersalaman. Hingga kemudian mereka yang sedang ngebacot sambil menunjukkan kartu undangan, datang seorang laki botak tanpa nama menjelaskan kepada mereka atas tujuannya mengundang mereka ke tempat tersebut. I found this card in my mailbox not 2 days ago. I can be of help, gentlemen. Invited you both here based purely on your reputation. I appreciate your client's invitation, but The files before making any rash decisions, Mr. Donovan. Rupanya lelaki botak sanggup membayar mereka seharga 50.000 dolar Amerika hanya untuk mencari tahu penyebab kematian tak wajar yang terjadi di rumah tersebut. Dengan syarat mereka harus menginap selama 3 malam tanpa ponsel ataupun kendaraan untuk sementara waktu. Mendengar hal itu, Jack yang semula tidak setuju karena merasa lelaki botak adalah seorang penipu. Akhirnya dia pun mau karena dibujuk Jonathan. how's that even possible? That doesn't make sense. To the legend that doesn't exactly bode well with my. This is a publicity stunt. Clothes, I didn't bring any with me. Why 3 days? The building will be secured for the full 3 days. I'm guessing they want to offload this place to some poor, unsuspecting. Stay at Richmond Manor. Finally, my luck is about to change. Sesaat kemudian Jack langsung menyiapkan peralatannya untuk memulai pekerjaannya. Namun Jonathan yang berbeda aliansi dengan Jack kepo dengan barang yang dibawa Jack. Hingga kemudian dirasa kurang sopan, Jack melarang Jonathan menyentuh barangnya. Wasabi, I respect you. I've just never seen anything like this. Guessing you're not familiar with. Not everything can be explained with high-tech gadgets and fancy. How many people I've met like you over the years? This is how I prove things. This is how I. Singkat waktu, Jack menuju ke lantai atas sambil membawa alat pendeteksi. Tak hanya itu saja, Jack yang orangnya tak percaya dukun ataupun paranormal, Jack membawa kamera untuk memotret apapun yang dilihatnya. Hingga sampai Jack masuk ke sebuah kamar, Jack penasaran dengan pintu lemari di kamar itu lalu memeriksanya. Apaan tuh? What do you want? I'm working here. Bagaikan kesambet setan, Jack yang tadinya akan membuka pintu itu tiba-tiba nggak jadi karena Jonathan yang memanggilnya. Jonathan! Jesus! Bisa kita lihat lagi-lagi Jonathan berulah dan membuat Jack semakin darah tinggi. Ah? Imagine the children who got to play with this. Double barrel Brescia Italian made. Take my picture. John Blazer. What now? What did I say about touching my equipment? If that's what you want. Yes, that's what I want. Malam pertama, Jack menemui Jonathan untuk minta maaf karena sudah marah-marah kepadanya. Akan tetapi, Jonathan yang sama sekali tidak mempermasalahkan perkataan Jack. Lantas dia pun mengajak Jack untuk menemani dia melakukan ritual pemanggilan roh gaib bersamanya. You have all your high-tech toys and gadgets. Dad can touch me while I'm in here. Be around when I do this.
No, you're not a believer, Besides, I thought you were just on holiday. especially in a house like this. Hear my voice and heed my call. Rupanya ritual pemanggilan roh gaib Jonathan gagal total. Hingga Jack yang melihat itu semua hanya omong kosong, dia pun pergi meninggalkan Jonathan. Make me look a right arsehole. As I say. Namun entah mengapa ketika Jonathan sedang sendirian, tiba-tiba dia mendapat petunjuk yang artinya jika dalam bahasa Indonesia adalah tinggal 2 malam lagi. Rupanya perkataan Jonathan membuat Jack bermimpi kenangan 5 tahun lalu ketika istrinya masih hidup, di mana dulu istri Jack yang juga menjadi paranormal seperti Jonathan modar secara tidak wajar di kamar mandi. Maka itulah sampai saat ini Jack merasa bersalah karena tidak sempat menyelamatkan istrinya. Dan itu juga menjadi trauma besar mengapa Jack tidak suka dengan cara Jonathan yang menurutnya tidak masuk di akal. Keesokan paginya Jack yang masih kesal pada Jonathan karena sudah menghina istrinya, lantas Jack terlihat cuek. Hingga kemudian tanpa mempedulikan bacotan Jonathan, Jack yang masih kepo sekaligus ingin memastikan sosok bayangan semalam yang berada di balik pintu. Jack memasang sensor gerak di lorong pintu untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu Jack bisa mendengarnya. What did I do? Motion sensor. We're just pawns in some fucked up PR stunt. Here, and trust me, that is not a good thing. Apes sekali Jack yang terlalu nafsu mengejar si anak ladies gaib terpaksa harus mandi besar, dimana kemudian Jack dengan keadaan sudah basah kuyup dengan baju satu-satunya di tempat tersebut. Jack dibuat kesal oleh Jonathan yang membawa kamera memotretnya sambil meledeknya. For your website. Singkat waktu, Jonathan kepo dan bertanya kepada Jack apa yang dia lihat. Dengan nada sedikit cuek, Jack menjawab jika dia melihat anak ladies kecil sedang berlari. Mendengar itu, Jonathan yang merasa tidak asing dengan sosok yang Jack katakan, dia pun memperlihatkan foto dari salah satu korban di rumah itu yang diberikan laki-laki botak di awal film. Hingga kemudian Jack yang belum selesai ngebacot sambil memandang foto tersebut, alarm yang sudah dipasang Jack berbunyi. Malam kedua, Jonathan mencoba meyakinkan Jack dengan menyuruhnya membaca buku demonologi untuk mencari tahu tentang iblis. Namun seperti biasa, Jack yang dari awal film sudah beda kepercayaan dan menganggap semua itu adalah ulah manusia yang sengaja dikirim pria botak lewat bawah tanah. Jack terlihat keras kepala dan menyuruh Jonathan membaca dan membuktikannya sendiri. Jika semua yang dikatakan Jonathan tentang iblis di rumah tersebut adalah benar dan bukan omong kosong belaka. But you have this? And no history of mental illness. Parents murdered by their own daughter. You think it's a coincidence? If it is what you say it is, then we need to know how to get rid of it. Sesaat kemudian Jack memberikan Jonathan sebuah HT dan berpesan jika ada sesuatu Jonathan bisa menghubunginya. Sementara Jack sendiri sambil membawa alat pendeteksi menemukan sebuah pintu aneh di balik meja TV dan dia pun membukanya. Jonathan, where are you? Look, Jack, I need you to get back up here right now. What are you doing up there? Been trying to get a hold of you.
Di tengah kepanikan karena mengetahui Jack berada di ruang bawah tanah, lantas Jonathan akan segera menyusulnya. Namun ketika baru saja Jonathan beranjak keluar pintu, tiba-tiba dia melihat iblis berwujud manusia yang mengira jika Jonathan adalah Sarah, anaknya. Who are you? My Sarah! Singkat waktu, Jack yang bersifat dingin terlihat mengobati Jonathan. Namun di saat itu pula ketika Jack akan memberitahu Jonathan apa yang dia lihat di ruang bawah tanah, seketika telepon di rumah tersebut berdering. There's no dial tone. Sungguh tak masuk di akal bagaimana mungkin telepon bisa berdering sedangkan kabelnya saja tidak tersambung. Hingga kemudian di saat mereka saling bengong kebingungan, tiba-tiba telepon kembali berdering. She says she's your wife. She wants to talk to you. Why did you let him do this to me? Jack? She was the psychic. Keesokan harinya sambil membawakan kopi untuk Jonathan, Jack terlihat lebih sumringah dari sebelumnya. Sedangkan Jonathan yang tengah membaca buku sejarah kejadian 200 tahun terakhir, Jonathan menemukan sesuatu dan mengatakan kepada Jack jika kejadian belakangan ini semuanya berkaitan dengan keluarga Richmond Manor, termasuk Jack sendiri yang dimana bukan suatu kebetulan berada di tempat itu. Namun ada sejarah juga yang menurut Jonathan nama Donovan terdaftar di dalam buku tersebut. Dan itu artinya Jack adalah salah satu orang yang ada hubungannya dengan masalah ini. That's the symbol I saw in the basement next to the... Dan di saat itu juga Jack yang melihat simbol aneh mengatakan kepada Jonathan jika dia pernah melihatnya di ruang bawah tanah. Mendengar itu, Jonathan yang menyimpulkan jika itu adalah simbol putaran umpan balik iblis untuk berkeliling menarik kekuatan. Lantas Jonathan berkata kepada Jack jika dia akan mencoba sesuatu untuk mengetahuinya. How many shells have we got? Sesaat kemudian Jack menemukan foto jadul yang dimana Jack melihat tulisan Latin yang pernah dia lihat di ruang bawah tanah. Wall in Latin is a Barnum Vindicte. Bastard son. No wonder he's pissed off. Try a ritual, the question is where? Basement? Malam ketiga sebelum melakukan ritual, Jonathan berpesan kepada Jack untuk tidak keluar dari lingkaran garam yang dibuatnya. Namun entah apa yang terjadi, belum lama Jonathan berkata Jack yang terlalu kepo mendengar sesuatu. I have to check. Bisa kita lihat Jack yang tidak bisa menahan rasa keponya terus berlari mengejar bayangan tersebut. Hingga kemudian Jack yang melihat sesuatu di balik gorden kamar, dia pun memeriksanya. Jack? Di tengah kepanikan Jack yang tak ingin modal di tempat tersebut, lantas Jack mengajak Jonathan untuk keluar dari tempat itu. Namun Jonathan menolak dan berkata kepada Jack untuk segera menyelesaikan ritualnya. Jika tidak, mereka tidak akan bisa keluar dan akan mati malam itu juga. Can you kill something that's already dead? Oh, it smells. Serious? We've got to document this. What, have you lost your fucking... Oh, Jesus. Go upstairs, prepare the ritual. Mendengar perkataan Jonathan, Jack yang tak punya pilihan lain selain melanjutkan ritual, dia pun memberikan kameranya dan menyuruh Jonathan untuk naik ke atas melanjutkan ritualnya. Sementara Jack sendiri nanti akan menyusul. Why don't you help me, Jack? Rupanya para makhluk itu sengaja mengganggu mereka supaya tidak melanjutkan ritual.
hingga Jonathan sendiri harus terluka akibat terkena tipu daya iblis dan membuat dia keluar dari lingkaran garam yang dibuatnya. Untung saja Jonathan segera menaburkan garam kepada makhluk tersebut, sehingga Jonathan bisa melanjutkan ritual pemanggilan gaib untuk segera mengakhiri semua itu. I am the stag of seven tides. I am a hawk on the cliff. Sesudah itu Jack yang tengah akan membantu Jonathan, Jack bertemu istrinya. Melihat itu Jack yang yakin di hadapannya adalah iblis, lantas dia pun mengusirnya dengan kalung salib peninggalan mendiang istrinya. Dan akhirnya Jack langsung membantu Jonathan. Wife. My wife! Of you to join us. Singkat waktu Jack membaca mantra dibantu Jonathan. Entah mengapa mereka yang membaca mantra sampai mulut berbusa tidak ada reaksi apapun dan membuat mereka heran. Hingga beberapa saat kemudian ketika mereka saling melihat ke arah pintu, tiba-tiba akhirnya gerbang neraka terbuka dan iblis pun keluar dari sarangnya. Melihat itu, Jonathan melarang Jack untuk tidak melihat dan terus membaca mantranya. Setelah itu, Jonathan yang merasa heran dengan itu semua, lantas dia pun bertanya-tanya, apakah semudah itu? Rupanya iblis tersebut masuk ke dalam tubuh Jack dan langsung menyerang Jonathan. Hingga Jonathan yang tak punya pilihan lain akibat dicekik, Jonathan terpaksa menikam Jack dengan pisau dan akhirnya Jack pun harus modar. Sorry, Jack. Keesokan harinya Jonathan merasa lega bisa keluar dengan selamat dari tempat itu meskipun dalam keadaan terluka. Namun bagaimana bisa ketika Jonathan sedang berjalan, iblis muncul di belakang Jonathan dan film pun selesai. Leaving us so soon, Mr. Laser. Bagaimana? Apakah film ini cukup menghibur kalian? Oh ya, satu pesan saya untuk kalian, sebaiknya jangan pernah pergi ke rumah angker sendirian, apalagi hanya untuk tujuan uji nyali. Baiklah, buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.